refnya kita masih suka, kita masih sayang, seperti pertama kasih tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jumpa lagi di channel gue, Rinky Prasetya. Udah lama gue nggak ngevlog cerita tentang perjalanan musik gue ya, dari zaman sebelum Daun Band dan selanjutnya. Nah, ini bakal gue ceritain di part 3 ini ya. Mungkin range dari part 2 ke 3 agak jauh ya. Gue selingin dengan video klip lagu-lagu lama gue ya. Jadi biar teman-teman tahu tentang mungkin perubahan-perubahan dari genre, dari nuansa musik di band-band gue tersebut ya. Jadi dari masa Daun Band ya, sekitar tahun 2001 sampai 2004 akhir tuh kita aktif ya. Semuanya udah gue ceritain di part sebelumnya. Pada 2004 menuju 2005 itu kita akhirnya memutuskan untuk vakum karena teman-teman juga waktu itu sepakat udah kita cari duit dulu aja bro ya kan. Kebetulan kita ikut bisnis ya, mungkin teman-teman dekat pada tahu sih, kita sibuk bisnis MLM ya waktu itu ya. Itu kurang lebih kita tekunin sekitar 6 tahunan ya, lama juga gitu kan vakumnya. Tapi di pertengahan ya, mungkin di tahun-tahun ke-4 ke-5, Dimas itu bilang, bro, teman kita si Dedi udah nongol tuh video klipnya di TV gitu kan. Nah itu ya gue tonton. Waktu itu gue berada masih di Palembang ya, masih ngembangin usaha gitu kan. Ya pada saat itu sih memang membuat kita semangat lagi untuk main musik ya kan. Terus Dimas bilang ya udah kita bikin lagi yuk gitu, kita lanjutin lagi dengan membawa bendera tetap Daun Band. Nah pada saat itu kita emang yang masih aktif sih, yang komunikasi ya gua sama Dimas gitu. Kita pertama-tama jelas ya pasti kita mikirin siapa nih personilnya gitu kan, personil yang mau. Sedangkan Yogi gitaris waktu itu sudah mulai kerja ya. Jadi kita bentuk formasi baru nih. Jadi di situ ada Bayu, ada Upi ya. Terus ada drummernya. Jadi 3 personil baru kan. Yang masih pemain lama ya gua sama Dimas gitu kan. Ya akhirnya kita mulai latihan ya. Sudah agak enak, udah ketemu chemistry-nya, baru kita coba bikin lagu ya, garap lagu. Nah di situ mungkin di video-video gue yang sebelumnya itu kan teman-teman bisa dengar tuh emang corak musik kita berganti-ganti, beda-beda ya. Mungkin itu ya itu tadi proses pergantian personil kan nggak bisa kita pungkiri, pasti memberikan nuansa yang beda gitu kan. Nah kebetulan Bayu sama Upi memang basic rocknya kental banget ya. Nah udah ya, sebenarnya gua sama Dimas juga gitu. Cuman ya Pak, ini memang berbeda dari konsep genre musik Daun sebelumnya gitu. Contohnya mungkin lagu-lagu Menjadi Mataku ya. Aku ingin kau menjadi mataku. Itu salah satu yang di aransemen dengan formasi Daun yang terbaru ya. Nah, tapi formasi Daun terbaru ini juga nggak bertahan terlalu lama, mungkin sekitar nggak sampai 2 tahun ya. Kita pun juga nggak ada event ya, paling event kecil aja gitu. Akhirnya emang kembali vakum, tapi nggak lama itu akhirnya kita putusin kayaknya kita nggak usah pakai nama Daun Band lagi lah ya. Akhirnya ganti personil lagi. Dan pada waktu itu kita ganti nama dan kita putusin untuk pakai nama Harmony Band ya. Nah Harmony Band itu cukup bertahan lama
eh, dengan formasi ya pada waktu itu yang gue inget, kita dibantu sama apa namanya Hari ya, Hari atau gue nyebutnya Kemek. Nah, beliau yang cukup bisa mengembalikan nuansa pop ya, pop progresif dari Daun Band ya. Tapi karena kita udah pakai nama Harmony Band, jadi kita merasa lebih bebas, karena tentu nggak ada masalah dengan konsep di Daun gitu kan. Jadi formasi gua, Dimas, ada Hari, nah sempat waktu itu drummernya dibantu sama Denny ya. Terus di situ gua ketemu sama gitaris namanya Wara ya kan. Nah, itu cukup bertahan lama dan memang yang dari segi musik itu gue percayain itu secara aransemen itu dominan gue percayaan sama si Kemek pada waktu itu ya kan. Dan memang alirannya cukup bisa menjadi mainstream ya. Nah, jadi itu cukup bertahan lama dan lagu-lagu pun ya itu kembali produktif ya, dari gua, dari si Kemek ya kan, dari Dimas juga. Terus itu semua kita record ya, kita record dan memang rencananya mau bikin album nih ya kan. Nah, cuman di tengah jalan waktu itu karena Kemek dia mungkin punya prioritas lain, dia ada band yang apa yang memang dia fokusin ya. Jadi pada waktu itu kembali gua sama Dimas tuh terjadi kekosongan lagi ya kan. Karena si drummer juga Denny dia fokus sama proyekan dia, terus Kemek mulai lebih fokus ke band utamanya, dan akhirnya pikiran gua kembali ke teman-teman personel gua di zaman sebelum Daun Band ya. Nah, karena gua juga lihat teman gue yang satu ini tuh perkembangannya makin bagus ya, makin cepat ya dalam menulis lagu dan lain-lain, itu makin keren. Dan memang karena sebelumnya gue sama si teman gue ini memang pernah satu band, jadi memang secara genre atau kesenangan dalam musik itu sebenarnya udah sama ya, udah mirip gitu kan. Maka akhirnya gue datangin lagi nih teman gue nih, gitaris ya, namanya Wisnu ya. Kalau di video-video gue Lampu Pijar itu sebagian besar itu Wisnu yang nulis ya. Salah satunya yang jadi hits ya, Janji Sebentar Lagi. Janji sebentar lagi, ku pastikan ku akan pergi nanti. Berikan waktu sedikit, melihatmu, menyentuhmu. Terus Hati Kudeta. Hatiku deta olehnya seorang manusia yang katanya bertuhan, yang katanya bertuhan. Terus yang judulnya Cukup gitu. Cukup, cukup, cukup. Takkan ku mencarimu, takkan ku ikutimu. Itu semua ngehit semua gitu. Nah, akhirnya gue main lagi nih, ketemu lagi sama Wisnu ya. Ya bahasanya gue ngebujuk dia untuk gabung lagi. Kita mulai dengan semangat baru lagi ya. Dan memang Wisnu mungkin masih ingat nih pengalaman pahit saat istilahnya gue break dari band sebelum Daun, waktu itu Skala Band. Dan itu butuh perjuangan ya untuk bisa ngebujuk Wisnu biar bisa main comeback lagi sama gua ya. Nah, oke, pokoknya singkat cerita Wisnu akhirnya mau lagi gabung, dan ya tetap waktu itu pakai nama Harmony ya. Sempet beberapa waktu kayaknya Harmony terlalu biasa namanya gitu kan. Akhirnya kita coba ganti, sempat berubah menjadi Ayah Sofia Band. Jadi formasinya itu gua, Dimas, Wisnu, terus juga Boni ya. Boni pada waktu itu keyboard ya.
Nah iya, waktu itu si Wara masih tetap sebagai rhythm ya. Jadilah kita formasi terbaru, dan ini gue merasa kembali lagi flashback ke daun lagi dan sebelum daun lagi dengan genre yang kembali sama ya, betul-betul sesuai dengan genre yang betul-betul ingin dibuat ya gitu. Akhirnya kembali ya kita produktif lagi. Gua karena memang udah ngelihat kemampuan Wisnu menulis lagu udah mantep banget ya kan. Ya udah kita percayakan, gue bilang sama Dimas, sudahlah kita fokusin aja untuk songwriter itu ke Wisnu aja. Ya kita mungkin sekedar lagu-lagu track tambahan ya. Oke, berjalan dengan menggunakan nama band waktu itu Ayah Sofia, cuman sempat kembali lagi ke Harmoni. Dan begitu kira-kira kita udah punya track lagu yang cukup, kita mulai ya kan mengajukan ke label ya, ke label. Kita mulai mengajukan ke label. Oh ya, sebelumnya waktu di Harmoni di formasi awal ya, waktu masih ada Kemek, itu kita sudah sempat mengajukan lagu-lagu kita. Dan kebetulan memang dari salah satu event itu kita sempat juara ketiga ya waktu itu. Dan situ kita ketemu dengan ya salah satu yang mungkin bisa mengantar sampel demo kita ke lagu. Waktu itu ada orang dari Musika ya. Kita sempat ke Jakarta untuk menemui beliau dan dikirim lagu. Cuman kayaknya belum ada ini ya pendapat ya belum ada hasil yang memuaskan. Tapi beberapa saat kita sempat bertemu teman. Nah, bertemu teman, dia orang radio. Nah, beliau ini bilang dia ketemu dia punya akses untuk ke Bapak Yan Johanna ya. Bapak Yan Johanna dari Sony. Sehingga akhirnya pada salah satu jadwal Pak Yan memang sempat ke Lampung ya. Waktu itu ada acara event band-band Lampung. Nah, beliau ikut mendampingi dan beliau menyempatkan untuk nelpon dan mengajak ketemu ya. Dari situ kita sempat makan siang sama Pak Yan Johanna. Beliau juga minta demo ya gitu. Cuman ya kita nggak tahu, akhirnya dari beberapa demo akhirnya kandas juga ya. Terus kita nggak patah semangat sampai akhirnya ketemu teman lama lagi yang dulunya anak band juga ya. Kalau teman-teman tahu itu ada dari Lampung Selatan ya, Kalianda. Nama band teman gue ini dulu namanya Kurusetra, namanya Bolim. Nah, beliau ini main ke rumah ya, dan ya biasalah ya silaturahim. Cuma nanya-nanya, gimana lu masih ngeband, masih ada lagu masih bikin lagu gitu kan. Ya gue bilang ada. Gua titip lah ke si Bolim tuh beberapa sampel lagu. Oke bro, kita pindah tempat dulu ya. Kemarin di rumah kan sempat putus ya. Nah ini gua lanjutin ceritanya. Jadi beberapa lagu demo kita itu kita kasih ke si Bolim. Nah setelah itu gua lupa kalau pernah ngasih demo lagu itu ke si Bolim kan. Nah kurang lebih seminggu kemudian kan, waktu itu masih zaman gua masih pegang BB ya, BlackBerry. Pagi-pagi gua baca, rupanya ada message masuk dari Subuh rupanya. Situ si Bolim bilang, bro ini Bang Ayat nih suka sama lagu lo nih, kapan bisa ke Jakarta? Gitu. Akhirnya langsung gua kontak si Bolim. Oke Lim, gua sama anak-anak siap-siap dulu mau ke Jakarta. Udah lu duluan aja, kata Bolim. Waduh gak enak lah. Terus gua juga ya takut ke Jakarta sendirian waktu itu. Ya kan. Nah akhirnya gue ceritain ke anak-anak kan, waktu itu kita masih memang nama Harmoni Band ya. Udah kita tentukan jadwal untuk Jakarta. Kita akhirnya kenalan dengan Bang Ayat di Jakarta ya kan. Bang Ayat ini kalau mau gue ceritain, beliau ini dulu vokalisnya grup Kinderen ya.
Mungkin teman-teman masih ingat lagu yang seperti ini lagunya. Masih ada yang tersisa saat ku tulis lagu tentang kita. Refnya, Kita masih suka, kita masih sayang, seperti pertama kasih tercipta. Kita masih rindu, kita masih cinta. Mungkinkah berakhir sampai di sini? nah, kurang lebih kalau teman-teman masih ingat lagu itu, nah itu vokalisnya Bang Ayat ya. Nah, dia juga pencipta lagu yang bagus, diantaranya lagu Krispati ada yang dari ciptaan beliau, terus juga banyak yang lain yang dari hasil karya beliau ya, Bang Ayat. Nah, beliau juga sebagai pencari bakat juga. Nah, dari situ kita ke Jakarta, kita sempat diajak sama band-band asuhan dia lah ya, asuhan dia juga. Di antaranya yang gue inget tuh ada The Hunter ya, The Hunter. Vokalisnya si Icang ya, bisa lihat di IG-nya Icang The Hunter. Terus ada Andalas Band juga ya, itu hasil dari pencarian Bang Ayat gitu kan, band-band bagus dikumpulin ya kan. Nah dari situ akhirnya ditemuin dengan produser. Waktu itu kita ini waktu yang ke Jakarta kedua kali ya, kita akhirnya ketemu sama Pak Yongki. Kita disuruh bikin mulai rekaman single pertama ya, buat single pertama kita disuruh rekam. Nah, single pertama itu ya itu teman bisa lihat di ini di konten gue yang sebelumnya, Janji Sebentar Lagi ya. Nah itu ditulis oleh Wisnu. Nah itu kita lumayan lama ya prosesnya. Begitu selesai kita pulang ke Lampung dulu, terus kita nunggu ya. Akhirnya selesai, terus kata Bang Ayat, kayaknya ini terlalu cepat nih untuk di launching kalau yang Janji Sebentar Lagi. Coba single kedua aja, single keduanya itu lagu Tak Boleh ya. Nah akhirnya setelah kita rekam lagi single kedua, beberapa waktu kemudian akhirnya alhamdulillah kita dipanggil ke label Emotion ya, Emotion. Pada waktu itu ya kita disuruh main ke Emotion. Di situ ketemu sama Mbak Flo juga di situ kan. Nah kita sempat juga istilahnya ya memprediksikan kedepannya seperti apa. Akhirnya kita menunggu launching juga. Di situ kita akhirnya tanda tangan kontrak 2 tahun, bukan 2 tahun ya, 7 tahun atau 2 album plus 1 opsi ya. Nah tapi kita kaget pas tanda tangan kontrak, kok di situ tanda tangan kontraknya dengan band Lampu Pijar gitu kan. Nah akhirnya dijelasin ya sama sama orang Emotion, ya sepertinya kayaknya lebih bagus Lampu Pijar kata mereka kan. Apa itu emang Lampu Pijar gitu, filosofinya apa Lampu Pijar? Ya kata mereka ya Lampu Pijar tuh Lampung pindah Jakarta bro katanya. Nah jadi singkat cerita akhirnya resmi Harmony Band ganti nama menjadi Lampu Pijar Band gitu ya kan. Ya kurang lebih gitu bro ya, di tahap transformasi dari daun band Harmony sempat ke Ayah Sophia, balik Harmony lagi. Setelah tekan kontrak akhirnya kita berubah resmi menjadi Lampu Pijar Band ya. Selanjutnya nanti gue cerita lagi di part-part berikutnya ya tentang perjalanan musik gue dan teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.